Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 89 SMP Negeri 1 Ngadak yang saya banggakan. Kali ini kalian berjumpa dengan saya, Murad Suyadmi SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kita akan membahas tentang kurikulum sekolah. Anak-anakku, di sekolah kita mempelajari beberapa mata pelajaran. Di antaranya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK, prakarya, bahasa Jawa, teknologi informasi dan komunikasi atau kita singkat dengan TIK, dan juga bimbingan konseling. Anak-anakku, setiap akhir semester kalian menerima buku laporan hasil belajar atau kalian sering menyebutnya dengan rapot. Rapot kalian itu berisi 3 hal, yaitu pelengkap rapot, nilai, dan pendukung nilai. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Pelengkap rapot berisi tentang identitas sekolah, identitas peserta didik, dan mutasi. Bagian yang kedua adalah nilai. Nilai yang ada di rapor kalian adalah nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Kemudian bagian yang ketiga adalah pendukung nilai. Di rapor kalian ada ekstrakurikuler, prestasi, ketidakhadiran, catatan wali kelas, tanggapan orang tua, dan yang terakhir keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Di sekolah kita menggunakan sistem semester. Seminggu kalian belajar 42 jam pelajaran untuk 12 mata pelajaran dan BK. Sehari antara 5 jam sampai 8 jam pelajaran. Kalian beristirahat 2 kali sehari. Kemudian pada jam 14 sampai dengan 16 kalian mengikuti ekstrakurikuler. Anak-anakku, penilaian untuk rapor ada bermacam-macam. Yang pertama adalah penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, Bapak Ibu guru mengambil nilai kalian melalui jurnal, observasi, antar teman, dan penilaian diri sendiri. Kemudian penilaian yang kedua yaitu pengetahuan. Bapak Ibu guru mengambil nilai kalian melalui penugasan, penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan, Bapak Ibu guru mengambil nilai kalian melalui praktek, produk, proyek, dan portofolio. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian selain penilaian di raport, yaitu penilaian untuk kelulusan. Di akhir semester 6, kalian akan mengikuti ujian sekolah. Kemudian di akhir semester 6 juga ada ujian praktek. Untuk tahun ini akan ada AKM di akhir semester 4 atau di kelas 8. Nah, anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Setiap KD mempunyai KKM yang berbeda-beda. Setiap mata pelajaran mempunyai KKM yang berbeda-beda pula. Nilai kalian dikatakan tuntas jika mendapat nilai sama atau melebihi KKM, dan dikatakan tidak tuntas jika nilai kalian
kurang dari KKM. Untuk mendapatkan pembelajaran yang bagus, anak-anak akan mendapatkan banyak fasilitas dan sarana di sekolah kita. Yang pertama adalah laboratorium IPA, laboratorium TIK, perpustakaan, musola, ruang bimbingan konseling, ruang UKS dan PMR, koperasi siswa, peralatan ekstrakurikuler yaitu untuk drum band, rebana, pramuka, olahraga, dan pecinta lingkungan. Kemudian ada lapangan olahraga, kantin, kamar mandi, aula, tempat parkir, dan juga pojok baca. Di sekolah kita ada organisasi OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah yang menaungi beberapa organisasi di sekolah, misalnya pramuka, pionir, PMR, PKS, dan paduan suara. Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19, kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau sering disebut dengan PJJ. Dalam pembelajaran jarak jauh, anak-anak sehari hanya belajar 2 jam pelajaran kecuali hari Senin, yaitu 3 jam pelajaran dengan durasi 90 menit dan istirahat 30 menit. Seminggu kalian belajar 12 jam pelajaran. Kemudian pembelajaran itu setiap hari akan dimulai jam 7.30 dan berakhir pada jam 11. PJJ atau BDR menggunakan aplikasi Google Classroom dan WA Autorespon. Setiap kelas akan ada presensi kehadiran. Pastikan kalian sudah join ke Google Classroom semua mata pelajaran dan pastikan juga kalian mengerjakan tugas dan penilaian harian. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas peraturan akademik di sekolah kita. Dalam peraturan akademik membahas banyak hal, antara lain kehadiran peserta didik harus 90%, membahas tentang PH, PTS, PAS, dan PAT, membahas tentang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, ujian sekolah, ketentuan kenaikan kelas. Untuk ketentuan kenaikan kelas, anak-anak perlu memperhatikan. Siswa dinyatakan naik kelas apabila memiliki kehadiran minimal 90% pada 1 semester akhir, menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester gasal dan genap di kelas yang diikuti, telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, memiliki nilai di bawah KKM maksimal 2 mata pelajaran, memiliki nilai minimal baik untuk penilaian sikap, dan nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Yang keenam, peraturan akademik juga membahas tentang ketentuan kelulusan. Kelulusan ditetapkan dalam rapat Dewan Guru. Peserta didik dinyatakan lulus setelah memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk nilai sikap spiritual dan sikap sosial, lulus ujian sekolah, dan memiliki kehadiran minimal 90%. Kemudian yang terakhir, peraturan akademik membahas tentang hak peserta didik. Hak kalian apa? Yaitu yang pertama, menggunakan fasilitas sekolah, mendapat layanan BK, serta hak siswa berprestasi. Sebelum Ibu akhiri, anak-anak, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mata pelajaran apakah yang akan kita pelajari di SMP? Yang kedua, jika kalian tidak mengikuti PAT, kira-kira bagaimana nilai rapor kalian? Yang ketiga, jika ada 3 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM di rapor, apakah kalian akan naik kelas? Yang keempat, menurutmu lebih menyenangkan PJJ atau tatap muka? Coba jelaskan. Kemudian yang kelima, jika nilai sikap kalian C, apakah kalian akan naik kelas? Demikian anak-anak.
Jawablah pertanyaan tadi di kertas, diberi identitasmu, nama, kelas, dan nomor absen, kemudian simpan dan bawa ke sekolah pada saat pembelajaran luring. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.